kasus tes Kawati dengan NIM 0902 1382 3126. Izin Bu sebelumnya, di sini saya akan memaparkan materi presentasi saya, yaitu mereview paper yang berkaitan dengan optimasi mesin learning. Yang pertama, paper yang saya angkat, yang saya review, yaitu segmentasi citra menggunakan algoritma K-means berbasis particle swarm optimization. K-means dikenal cepat dan sederhana, tetapi memiliki kelemahan utama, yaitu sensitif terhadap pemilihan centroid awal dan mudah terjebak pada lokal optimum. Karena itu, hasil segmentasi sering tidak stabil atau kurang akurat. Pada penelitian ini, PSO digunakan untuk mencari posisi sentroid terbaik secara global sehingga dapat mengatasi kelemahan K-means tersebut. Hasil eksperimen menunjukkan bahwa penggunaan PSO meningkatkan kualitas segmentasi secara signifikan. Hal ini dibuktikan dengan meningkatnya nilai siluet, koefisien pada berbagai citra seperti Kepler, Lena, Aurora, dan terumbu karang. Segmentasi terlihat jelas, batas objek lebih tegas, dan pembagian area lebih tepat dibandingkan K-means standar. Penelitian ini menyimpulkan bahwa K-means yang dioptimasi PSO mampu menghasilkan segmentasi citra grayscale dan RGB dengan kualitas yang lebih baik, stabil, dan efektif. Berikut saya akan memaparkan 5 poin penting dalam review paper ini, yaitu yang pertama, author. Yang pertama, judul dari paper ini adalah segmentasi citra menggunakan algoritma K-means berbasis particle swarm optimization. Yang kedua itu adalah topik. Topik utama penelitian ini adalah segmentasi citra atau image segmentation. Penelitian berfokus pada meningkatkan kualitas segmentasi citra atau grayscale dan berwarna. Kedua, memperbaiki pemilihan centroid pada K-means. Ketiga, membandingkan performa K-means versus K-means dan PSO. Yang keempat, menggunakan siluet koefisien sebagai metrik evaluasi. Metode dasar yang digunakan adalah algoritma K-means clustering. Metode ini digunakan untuk mempartisi atau mengelompokkan objek piksel citra ke dalam satu atau lebih klaster berdasarkan karakteristik atau kemiripannya. Kedua, algoritma ini bekerja dengan menentukan jumlah klaster, mencari nilai sentroid atau titik pusat, dan menghitung jarak terdekat menggunakan rumus Euclidean distance. Yang ketiga, K-means memiliki kelemahan, yaitu hasil klaster sangat bergantung pada inisialisasi nilai sentroid awal yang jika kurang tepat dapat menyebabkan solusi yang tidak optimal. Yang ketiga, Engines Method. Untuk mengatasi kelemahan K-means, penulis meningkatkan metode tersebut dengan particle swarm optimization atau PSO. Di sini, peran PSO adalah digunakan untuk mengoptimasi pencarian nilai centroid atau titik pusat klaster agar lebih maksimal menutupi kekurangan K-means dalam penentuan nilai tengah awal. PSO diibaratkan seperti perilaku kawanan burung yang mencari posisi terbaik atau optimal. Penelitian ini juga menerapkan pemrosesan citra sebelum segmentasi, yaitu meliputi perataan nilai pixel, penyesuaian kontras otomatis, dan konversi ruang warna. Yang terakhir adalah analisis. Saya menganalisis beberapa poin, yaitu kelemahan K-means. Yang pertama, di sini terdapat kelemahan K-means. Yang pertama yaitu sensitif terhadap inisialisasi sentroid. Yang kedua, mudah terjebak lokal optimum. Yang ketiga, perubahan hasil segmentasi sangat bergantung pada sentroid awal. Selanjutnya, saya juga menganalisis kelemahan PSO sebagai optimasi. Yang pertama, menjelajahi ruang solusi lebih luas. Yang kedua, mencari sentroid optimum secara global. Yang ketiga, setiap partikel merepresentasikan calon sentroid terbaik. Yang keempat, menghasilkan segmentasi lebih baik pada grayscale dan RGB. Yaitu selanjutnya, saya menganalisis hasil eksperimen. Yang pertama, PSO menghasilkan nilai siluet lebih tinggi dibandingkan K-means biasa. Yang kedua, perbedaan terutama terlihat pada citra skala keabuan. Yang ketiga, processing sangat berpengaruh, seperti 3x3 smoothing, contrast adjustment, dan lab. Yang keempat, segmentasi lebih jelas, seperti terumbu karang, ikan, aurora, dan langit. Mudah dibedakan.
Selanjutnya adalah saya menganalisis kesimpulan penelitian. Yang pertama, K-means dan PSO memberikan hasil segmentasi lebih baik. Yang kedua, metode efektif untuk grayscale dan berwarna. Yang ketiga, bisa digunakan untuk berbagai aplikasi computer vision. Setelah itu, selanjutnya saya menganalisis juga keterbatasan. Yang pertama, hanya menggunakan 4 gambar uji, menjadi dikarenakan hanya menggunakan 4 gambar uji, penelitian kurang variatif. Yang kedua, hanya menggunakan siluet sebagai metrik evaluasi. Yang ketiga, kinerja bisa berbeda pada dataset besar dan kompleks. Dari poin-poin analisis di atas, saya menyimpulkan bahwa analisis dalam penelitian ini berfokus pada perbandingan kinerja antara algoritma K-means standar dan K-means yang telah ditingkatkan dengan particle swarm optimization atau PSO, menggunakan metrik siluet koefisien untuk mengukur kualitas segmentasi. Hasil pengujian kuantitatif menunjukkan bahwa metode berbasis PSO secara konsisten mengungguli metode K-means biasa, di mana pada sampel citra grayscale seperti paper, nilai kualitas segmentasi meningkat dari 0,6056 menjadi 0,6124. Peningkatan ini, yang juga teramati pada berbagai sampel citra lain seperti lena dan terumbu karang, membuktikan bahwa integrasi PSO berhasil mengatasi kelemahan K-means dalam penentuan sentroid awal, sehingga menghasilkan pembagian segmen objek yang lebih jelas, akurat, dan mudah diidentifikasi dibandingkan metode konvensional. Selanjutnya adalah review paper kedua yang berjudul yaitu Optimasi Decision Tree menggunakan Particle Swarm Optimization untuk identifikasi penyakit mata berdasarkan analisis tekstur. Ciri citra diekstraksi menggunakan GLCM yang menghasilkan fitur tekstur seperti kontras, correlation, homogeneity, dan energi. DSO digunakan untuk mengoptimalkan bobot fitur-fitur tersebut sehingga decision tree bisa memilih atribut yang paling relevan dalam proses klasifikasi. Penelitian ini membuktikan bahwa penerapan PSO meningkatkan akurasi klasifikasi hingga 88,09%, lebih tinggi dibandingkan metode tanpa optimasi. Meskipun demikian, beberapa kelas penyakit seperti katarak dan uveitis masih memiliki akurasi rendah akibat dataset yang tidak seimbang dan kemiripan tekstur antar penyakit. Secara keseluruhan, penelitian ini menunjukkan bahwa kombinasi GLCM dan decision tree dan juga PSO menghasilkan sistem identifikasi penyakit mata yang cukup akurat, efisien, dan berpotensi digunakan sebagai alat bantu diagnosis awal. Berikutnya kita akan masuk 5 poin utama yang akan dibahas dalam review paper ini. Yang pertama itu adalah judul, optimasi decision tree menggunakan particle swarm optimization untuk identifikasi penyakit mata berdasarkan analisis tekstur. Topik, optimasi metode klasifikasi decision tree menggunakan particle swarm optimization atau PSO untuk meningkatkan akurasi identifikasi penyakit mata, yaitu normal, glaukoma, katarak, dan uveitis berdasarkan analisis tekstur citra. Topik ini mencakup pengelolaan citra untuk mengidentifikasi penyakit mata. Yang kedua, ekstraksi fitur tekstur menggunakan GLCM. Yang ketiga, optimasi bobot fitur menggunakan PSO. Yang keempat, klasifikasi menggunakan decision tree untuk meningkatkan akurasi sistem. Metode yang pertama, image processing meliputi konversi RGB ke grayscale, perbaikan kontras, top hat dan bottom hat filtering. Yang terakhir, range filtering. Dengan alasan processing diperlukan agar tekstur mata terlihat lebih jelas dan siap diekstraksi. Yang kedua, ekstraksi fitur GLCM menghasilkan fitur seperti kontras, correlation, energi, homogeneity, entropi. GLCM mampu menangkap pola tekstur permukaan mata yang berubah akibat penyakit, misalnya kekeruhan pada katarak atau deformasi pupil pada glaukoma. Yang ketiga, klasifikasi decision tree digunakan untuk menentukan kelas normal, glaukoma, katarak, uveitis.
Decision tree mudah diinterpretasi dan mampu memproses fitur hasil GLCM secara efektif. Yang ketiga, exchange method, particle swarm optimization atau PSO, digunakan untuk mengoptimasi bobot atribut atau fitur GLCM sebelum masuk ke decision tree. Cara kerjanya, setiap partikel masuk ke kandidat bobot fitur. PSO mencari bobot yang menghasilkan akurasi tertinggi. Bobot optimal digunakan pada tahap klasifikasi decision tree. Penggunaan PSO di sini yaitu PSO mencari solusi global sehingga mampu meningkatkan pemilihan fitur terbaik. Yang kedua, decision tree sensitif terhadap atribut sehingga bobot optimal sangat mempengaruhi akurasi. Dan yang ketiga, PSO terbukti meningkatkan kinerja decision tree pada penelitian sebelumnya. Di sini saya menganalisis beberapa, yaitu yang pertama efektivitas PSO dalam meningkatkan akurasi sistem. Yang kedua, GLCM efektif mengekstraksi tekstur penyakit mata. Yang ketiga, kinerja masih terbatas karena dataset tidak seimbang dan kemiripan tekstur. Selanjutnya, peran processing dalam mendukung hasil klasifikasi. Selanjutnya, keunggulan sistem secara keseluruhan dan potensi implementasi. Dari analisis di atas, saya menyimpulkan bahwa penelitian ini menunjukkan bahwa kombinasi metode GLCM, decision tree, dan particle swarm optimization atau PSO mampu meningkatkan akurasi identifikasi penyakit mata berbasis tekstur citra. PSO berhasil mengoptimasi bobot fitur secara decision tree dapat bekerja lebih efektif dalam membedakan citra mata normal, glukoma, katarak, dan uveitis dengan akurasi mencapai 88,09%. Meskipun demikian, performa klasifikasi masih kurang optimal pada beberapa kelas penyakit akibat ketidakseimbangan jumlah data dan kemiripan tekstur antar penyakit. Preprocessing yang digunakan telah membantu meningkatkan kualitas citra, namun belum cukup untuk mengatasi semua keterbatasan secara keseluruhan. Nah, saya ulang, preprocessing yang digunakan telah membantu meningkatkan kualitas citra, namun belum cukup untuk mengatasi semua keterbatasan. Secara keseluruhan, metode yang disusun terbukti efisien, mudah diterapkan, dan memiliki potensi sebagai sistem pendukung diagnosis awal penyakit mata. Sekian pemaparan paper review saya. Saya ucapkan terima kasih dan saya akhiri. Wassalamualaikum.